Media channel Kalijaga 82 selalu yang terdepan. Asam Kerudung, Grobogan Desember tahun 2024. Pemerintah melalui program bantuan rumah tidak layak huni es krim. Penyaluran dana sebesar 500 juta kepada Desa Asam Kerudung, Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Dana tersebut ditujukan untuk 25 penerima manfaat dengan kisaran bantuan sebesar 20 juta per penerima. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi. Bantuan yang masing-masing penerima manfaat, diduga hanya kisaran 10 jutaan. Jauh dari angka yang dijanjikan. Selain itu, penerima manfaat juga harus menanggung biaya tenaga kerja secara mandiri, yang seharusnya menjadi tanggung jawab program. Dana bantuan tersebut telah dicairkan ke rekening kepala desa dan bendahara desa. Namun hingga saat ini, program pembangunan rumah tidak layak huni tersebut belum jelas. Masyarakat setempat termasuk kami sebagai kontrol sosial dan pemerhati masyarakat kecil, merasa prihatin dengan kondisi ini. Kami mendesak agar kasus ini diusut secara tuntas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan. Himbauan dan tuntutan. 1. Investigasi tuntas. Kami meminta pihak berwenang untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyaluran dan penggunaan dana bantuan ini. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, proses hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa tebang pilih. 2. Pemulihan hak penerima manfaat. Penerima manfaat harus mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan program, yaitu 20 juta per rumah, tanpa potongan atau biaya tambahan yang memberatkan. 3. Progres pekerjaan yang transparan. Pemerintah desa harus memberikan laporan progres pembangunan rumah secara transparan kepada masyarakat, termasuk persentase penyelesaian dan rincian penggunaan dana. 4. Penegakan hukum. Jika ditemukan tindakan melawan hukum, seperti pemotongan dana bantuan atau penyalahgunaan wewenang, pelaku harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Statemen atau keterangan dari Sutrisno dari Lembaga Kalijaga 82, ada pasal-pasal yang dilanggar. Pasal-pasal yang mungkin dilanggar. 1. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 mengatur tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan negara. Pasal 3 mengatur tentang penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. Jika dana bantuan dipotong atau disalahgunakan, hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. 2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengatur tentang gratifikasi, pemberian hadiah atau uang, yang dapat dikategori sebagai suap jika terkait dengan jabatan atau wewenang. 3. Pasal 372 dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pasal 372 mengatur tentang penggelapan, yaitu perbuatan mengambil atau menggunakan barang yang bukan haknya. Pasal 374 mengatur tentang penggelapan oleh pejabat atau orang yang diberi tugas mengurus barang tersebut. Jika dana bantuan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, hal ini bisa dikategorikan penggelapan. 4. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal ini mengatur tentang kewajiban penyelenggara negara untuk menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan transparan. Asem Krudung, Grobogan Mulyo Sutrisno Media Pertapa Kendeng mengabarkan.